Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Murti Muninggar SSOS MA. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang kontribusi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan menerapkan sistem kepemerintahan demokratis. Yang pertama, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar Siddiq termasuk sahabat Nabi terdekat. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nama lengkap Abu Bakar Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah karena ia orang pertama kali masuk Islam. Sedangkan As-Siddiq artinya yang amat membenarkan, karena ia amat segera membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sebagai kekhalifahan pertama, Abu Bakar dihadapkan dengan masyarakat sepeninggal Nabi. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat dengan tegas menyatakan akan memerangi orang-orang yang menentang terhadap kebenaran, yaitu kepada orang-orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang yang mengaku sebagai nabi supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam memerangi kaum murtad tersebut, banyak dari golongan kaum muslimin, para hafid yang meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan Al-Quran. Maka terjadilah persetujuan dengan menugaskan Zaid bin Sabit. Maka kata sejarah, menurut Jalaluddin As-Suyuti, orang yang berjasa dalam pengumpulan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengirim kekuatan ke luar negeri di bawah pimpinan Khalid bin Walid menuju ke Irak sampai menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Disitulah banyak meraih kemenangan. Bersamaan dengan itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal, lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi dan masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi terdekat dan menjadi kaki tangan Abu Bakar As-Siddiq serta mendapat gelar Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Kemudian ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar beranggapan bahwa tugas pertamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Maka pada tahun 641 Mosul pun dapat dikuasai, sehingga masa kekhalifahan Umar, wilayah kekuasaan Islam itu sampai ke Jazirah Arab, Persia, Palestina, bahkan wilayah Persia, Mesir. Kemudian pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan 4 hari dan masa jabatannya diakhiri dengan kematian, kemudian diganti oleh Utsman bin Affan dengan itu sebagai khalifah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah. Dia masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, pergantian dari Umar ke Utsman dapat diartikan perubahan yang radikal karena kelemahan dan sikap ragu-ragu, sehingga banyak kaum muslimin yang keluar yang meninggalkan Utsman. Nah, setelah kekhalifahan Utsman diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi dan menantu Nabi. Dia menikahi dua putri Nabi sehingga dijuluki Dzun-Nurain. Nah, ketika kepemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak dikatakan stabil. Nah, setelah diangkat menjadi khalifah, ia memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman karena yakin menurut Ali bahwa pemberontakan itu terjadi karena keteledoran mereka. Oposisi terhadap Ali secara terang-terangan dimulai dari Aisyah, Tolhah, dan Jubair sampai terjadi peperangan. Namun Ali lah yang berhasil melawan mereka, yaitu yang dikatakan dengan perang Jamal atau perang unta. Nah, perang unta ini menjadi sangat penting bagi catatan sejarah Islam karena memperlihatkan hal-hal yang baru dalam Islam, yaitu khalifah sendiri yang langsung turun ke medan perang dan bertikai melawan saudara semuslim. Nah, dari cerita singkat ini, secara umum kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu pembukuan Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, konflik yang terjadi di antara para sahabat Nabi itu merupakan sunnatullah, bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu semua merupakan pelajaran bagi umat muslim di kemudian hari, sehingga dengan mengerti sejarah, umat Islam bisa menyikapinya dengan bijaksana dan mengambil sisi positifnya pada setiap permasalahan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.